Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Faiza Hakiki dari kelas 442B37 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi membuat video pidato dengan tema tatap muka di era pandemi COVID-19. Dalam pidato saya yang akan saya sampaikan, saya menggunakan metode memahami dan melihat teks. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada para dosen, dekan, dan pengajar Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang saya banggakan, para mahasiswi dan mahasiswa dari semua fakultas yang hadir pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Salawat terbingkai, salam mari kita sama-sama kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Sebagaimana yang sudah kita rasakan 2 tahun kita berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini, berbagai aspek kehidupan rasanya telah berubah, yang masing-masing dari dituntut untuk beradaptasi menjalani kegiatan sehari-hari di tengah wabah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kasus COVID-19 setiap harinya masih terus bertambah. Tapi kita patut bersyukur karena semakin kesini kurva kasus pandemi semakin berkurang. Itu artinya negeri kita Indonesia tercinta ini akan segera sehat. Ya, kita optimis bagaimana ekstensi pembelajaran di tengah pandemi. Belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem berada di zona PPKM 1-3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Beliau menyadari betul tentang betapa perlunya sekolah menggelar PTM atau yang kita sering dengar pembelajaran tatap muka. Karena selama ini sudah sering kita jumpai berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan belajar online. Sebut saja seperti susahnya akses sinyal internet di daerah-daerah tertentu, sulitnya orang tua, siswa, dan pelajar dalam mencangkupi kebutuhan kuota, sehingga begitu menumpuknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru, pengajar, atau dosen. Teman-teman yang saya banggakan, menyikapi hal tersebut rasanya
banyak dari kita yang bahagia atas digelarnya pembelajaran tatap muka, walaupun dalam kondisi terbatas. Kita bisa kembali bertemu teman-teman seperjuangan kita dalam belajar. Kita bisa menyapa guru, menyapa pengajar, menyapa dosen-dosen yang sudah lama kita tidak temui. Kita hanya sebatas melihat mereka di layar kaca, tanpa tahu bagaimana mereka di depan kita. Kita belajar di kelas secara langsung pada saat PTM. Segenap hal tersebut sudah menjadi kerinduan kita sejak 2 tahun lamanya, semenjak datangnya pandemi COVID-19. Namun, pada saat ini, sejatinya keadaan kita belum aman. Pandemi COVID masih ada, virus masih tersebar, walaupun memang tidak tampak. Maka kita wajib menaati protokol kesehatan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan saat datang ke sekolah, ke kampus, ke tempat les, ke tempat bimbel, seperti mencuci tangan, pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak sehingga tidak berjabat tangan, baik kepada sesama teman maupun guru. Mengapa aturan-aturan tersebut penting dan harus kita lakukan? Gunanya tiada lain ialah menjaga diri kita sendiri, teman-teman, guru, pengajar, dan dosen, sehingga semua warga Indonesia dan teman-teman kita, sanak saudara kita, tidak terjangkit penyakit bahaya ini. Dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kita sebenarnya sedang berusaha untuk mengusir wabah yang sangat berbahaya ini. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak cukup guru saja yang berjuang, tidak cukup para dokter saja yang mengobati para pasien, tidak cukup pemerintah saja yang menggelar peraturan di negeri ini. Diri kita juga harus ikut menyertai agar semua nyaman, bahagia, dan kembali seperti dulu. Sebagai penutup pidato hari ini, selain selalu menaati protokol kesehatan COVID-19, mari kita sama-sama meningkatkan semangat belajar. Walaupun masa pandemi kesehatan, kita masih harus lebih diwaspadai. Kesempatan belajar di kampus masih terbatas, di sekolah atau di tempat lainnya. Kita tetap bisa mengulangi pelajaran di rumah, sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, gapailah cita-cita setinggi langit. Untuk menggapainya, kita perlu lebih serius, fokus, dan semangat belajar. Demikian pidato saya kali ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Mari kita tetap semangat, tetap sehat di masa pandemi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sudah kalian dengar dan sudah kalian lihat adalah pidato yang saya buat, dan di sini sudah kita lihat bersama saya menggunakan metode menghafal dan melihat naskah.
saya memahami isi di dalam pidato yang saya buat. Saya masih belum bisa menghafal seluruhnya karena saya masih belum percaya diri. Tujuan dari pidato yang saya buat ini yaitu menyambut kembali, pembukaan kembali berlangsungnya pembelajaran tatap muka. Keputusan membuka kuliah atau pembelajaran agar para siswa, siswi, pelajar, pengajar, dan mahasiswa dan mahasiswi berangsur bisa belajar tatap muka bersama dosen, guru, dan pengajar. Menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan perbaikan dampak akibat penutupan sekolah selama hampir 2 tahun. Gaya bahasa saya yang saya gunakan yaitu menggunakan metafora. Sebelum pidato saya sampaikan, saya sudah mencari informasi tentang siapa saja yang akan hadir dan mendengar pidato saya, yaitu pada tingkat pendidikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.